Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 14 Desember 2020 bersama saya Sintarini Utomo. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pagi ini kami boleh datang ke hadirat-Mu di dalam doa kami. Kami bersyukur untuk istirahat kami sepanjang malam. Kami juga mau bersyukur untuk hari yang baru, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Pagi ini kami rindu untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk dapat memahami kehendak-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8-14. Injil Lukas pasal 2 ayat 8-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang khusus menjadi renungan kita pagi ini yaitu Lukas pasal 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul Menjadi Pembawa Damai. Pada suatu malam yang gelap dan hening, hanya ada bulan dan taburan bintang di langit. Sekelompok gembala sedang duduk-duduk di padang rumput sambil memperhatikan domba-domba mereka. Malam itu sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi tiba-tiba keheningan dan kegelapan malam dipecahkan dengan hadirnya sesosok malaikat yang bersinar, sehingga membuat para gembala ketakutan. Ada apakah ini? Apa yang terjadi? Tetapi malaikat tersebut berkata, untuk jangan takut, karena ia datang untuk memberitakan berita sukacita, berita kelahiran seorang Juru Selamat. Tiba-tiba muncul pula sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita bayangkan bagaimana malam yang gelap dan sunyi itu tiba-tiba dipecahkan oleh kedatangan malaikat dan bala tentara surga. Langit yang bersinar dan suara pujian yang bergema. Tetapi yang terpenting dari semua bagian itu adalah pujian yang disampaikan bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang dinyanyikan para malaikat adalah damai yang diinginkan oleh semua orang. Mungkin tidak ada orang yang dapat hidup dalam ketidakdamaian. Banyak peristiwa menyedihkan yang terjadi karena tidak ada kedamaian di dalam hati. Ketidakdamaian akan menghadirkan perasaan kesepian. Para gembala adalah kaum yang terpinggirkan dalam budaya pada zaman itu. Dengan semua diskriminasi yang mereka dapatkan, apakah mereka dapat merasa damai? Tetapi nyanyian bala tentara surga justru ditampakkan pada mereka, para gembala itu. Orang-orang yang sulit beroleh damai di dalam lingkungannya. Lalu apa artinya damai di bumi bagi mereka? Kita harus melanjutkan kalimat ini. Masih ada kalimat, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mendamaikan relasi kita dengan Allah Bapa dan juga mendamaikan relasi kita dengan diri kita sendiri. Kedalaman hati kita hanya Tuhan dan kita yang tahu. Seberapa damainya relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama, hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Damai harus terlebih dahulu dimulai dari damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan, itu berarti kita mengakui dosa kita, dan meminta Tuhan menjadi juru selamat kita, dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan pemeliharaannya. Setelah damai dengan Tuhan, konsep-konsep kita akan diperbaharui, dan kita akan berdamai dengan diri sendiri. Setelah berdamai dengan diri sendiri, kita akan berdamai dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan damai di bumi yang dinyanyikan bala tentara surga. Pesan yang tidak hanya disampaikan untuk para gembala saja, tetapi untuk semua bangsa, sehingga semua dapat memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengaruniakan juru selamat, yaitu Yesus Kristus bagi kami. Juru selamat yang membawa kedamaian bagi seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Tolonglah kami Bapa, bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mengalami damai di dalam Tuhan Juru Selamat kami, sehingga kami semakin diperbaharui untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kami dimanapun kami berada. Biarlah damai Tuhan menyertai kami, menyertai bangsa dan negara kami di sepanjang kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, Sang Pembawa Damai, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan tetap semangat menjadi pembawa damai dimanapun kita ditempatkan. Tuhan Yesus memberkati.